silakan Bu Iis segera merapat. Selamat datang Bu Iis. Udah ngapain iPhone? Astagfirullah. Udah nanti. Ayo. Nah, baik. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengisi rohani kita, mengisi dengan kajian ilmu yang akan insya Allah diasuh, dibimbing oleh Ustadz Dr. Fahri Fahruddin. Dan kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau, insya Allah nanti kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Ya, selamat datang Mas Noval. Baru bangun ya. Tamu kehormatan kita Mas Noval. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Fahri Fahruddin, insya Allah yang akan menyampaikan kajiannya. Marilah sama-sama kita simak dan nanti setelah pemaparan kajiannya kita akan mengadakan tanya jawab. Silakan bisa diingat-ingat terlebih dahulu mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin disampaikan, karena biasanya ilmu itu akan semakin keluar ketika ditanyakan Bapak Ibu. Baik, untuk menyingkat waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Saya panggilnya ayah bunda atau apa? Kalau panggil ayah bunda yang single kesinggung. Ada masih baik. Biasanya sih kalau acara kayak ini pakainya rekan-rekan gitu. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul di waktu yang insya Allah mudah-mudahan ijabah di waktu asar. Ya, dan kita panjatkan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala di saat yang sempit ini untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan, bukan hanya untuk diri kita pribadi, juga untuk keluarga dan tentunya untuk lembaga tempat kita bernaung insya Allah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceritanya acara kali ini adalah kalau saya dapat info ngadain family gathering, ya kan? Sebetulnya apa sih family gathering itu? Saya sengaja tuh tadi cari-cari di kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Terus bahasa Inggris gathering itu apa sih? Ternyata gathering itu acara ya, acara yang diajarkan oleh sebuah perusahaan atau institusi atau apalah yang memang di dalamnya ingin membangun kebersamaan. Betul ya? Membangun kebersamaan, meningkatkan solidaritas, juga kesolidan di antara sesama instrumen yang ada di dalamnya. Dan sebetulnya yang paling harus digarisbawahi dan paling didambakan semua oleh rekan-rekan ya healing sebetulnya. Gitu ya, mencari refreshing. Kalau di Jakarta panas, ternyata di sini juga panas juga, gitu. Gak beda jauh ya. Masya Allah. Sudah berapa hari di sini rekan-rekan sekalian? Mbak Dewi pegang 5 hari, kayak udah tinggalin aja dah. Berapa hari? Hari kedua. Apa yang dirasakan? Hah? Masa kalau B aja, nih panitia gagal bikin acara gathering. B aja? Masa sih biasa aja? Enggak lah, paling enggak rehat, betul nggak? Pastilah, masa biasa aja nggak mungkin. Pasti ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang mungkin selama ini sehari-hari kita berkutat dengan rutinitas kerjaan kita. Alhamdulillah sekarang 2 hari kita agak apa? Relax sejenak, gitu ya. Ya paling enggak ada santai, kemudian ketenangan dan roha. Roha itu kenyamanan dalam diri. Dan ikhwatillah rahimanallah wa yakum, itu yang kita inginkan semuanya. Ketentraman, kesakinahan, kenyamanan, kebahagiaan. Terlebih
kebahagiaan itu dirasakan bukan untuk kita sendiri, tapi kebahagiaan yang dirasakan bersama. Seperti hanya kita berkumpul di sini, kita nggak sendiri. Ada anak kita, ada keluarga kita, betul ya? Ada teman-teman kita yang insya Allah semua itu kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ini baru sebagian kebahagiaan yang Allah berikan sama kita, yang selama ini kita selalu panjatkan dalam setiap doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hasanah di dunia adalah kebahagiaan bersama. Di antara tafsirnya adalah ketika kita mendapati keluarga yang sakinah, ya, istri yang salihah, anak yang taat, suami yang saleh, yang semuanya membangun dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru di dunia, dan kita merasakannya kayaknya masih kurang, Ustaz. Pengen 5 hari kalau mau gitu ya. Tapi tahukah rekan-rekan sekalian bahwa apa yang kita harapkan saat ini, kenyamanan, kebahagiaan, itu pun bisa kita dapatkan nanti di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Fussilat, ya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi dalam jannah itu kalian akan memperoleh segala kenikmatan yang kalian inginkan. Percis seperti yang kita inginkan saat ini di dunia. Healing ya, Masya Allah, lihat view-nya indah kan? Ya, kalau saya tiap malam lihat view itu, makanya kalau mau datang aja ke rumah, gitu ya. Tinggal nongkrong di belakang rumah itu view-nya gelap, kebon semua. Kalau di sini Masya Allah, tapi memang ternyata jadi ada nilai ekonomisnya, gitu ya. Dan memang orang butuh roha, jiwa itu butuh apa ya? Butuh dihibur. Ya, butuh dipacu, karena ada satu masanya terkadang kita lelah dan yang dikhawatirkan pada ujungnya menjadi futur. Ini berbahaya. Nah, yang saya ingin garis bawahi, apa yang kita dambakan, ya, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, itu semua kita akan dapatkan pula di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenyamanan inilah yang seharusnya menjadi orientasi kita, rekan-rekan sekalian. Kalau seandainya hari ini, berapa hari kita? 3 hari di sini? 3 hari saja itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri, dan itu berkumpul bersama keluarga. Coba bayangkan kalau seandainya ya kebersamaan ini tidak terputus, itu sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak sendiri, sama istri kita, sama anak-anak kita, sama teman-teman kita, sama komunitas yang ada di sini, luar biasa. Ya, jannatin yadkhulunaha atau jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan cucu-cucunya. Artinya nggak sendiri. Ini kebahagiaan yang seharusnya jadi orientasi kita. Maka dalam ayat yang tadi kan, barang siapa yang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa sekali. Dan yang paling sangat menggembirakan itu adalah saat keberuntungannya dirasakan bersama. Jadi nggak cuma 3 hari nih, ya. Di akhirat kita bisa selamanya mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kita dambakan dalam diri kita. Pemandangan yang indah, gitu ya. Lalu apalagi materi yang mungkin selama ini kita dambakan, kenikmatan yang sama sekali nggak pernah terbesit dalam hati kita, nggak pernah terlihat mata, bahkan tidak pernah terdengar oleh telinga. Saat itu kita akan merasakan, dan bukan hanya kita, tapi adalah siapa? Keluarga kita. Sampai tafsirnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, apa kata beliau katakan? Beliau mengatakan maksud ayat ini adalah Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya, orang tua, istri, dan anak cucunya di jannah. Ini adalah dalil, gitu ya. Salah satu dalil bagaimana sebuah keluarga itu bisa masuk surga bersama-sama. Jadi Allah akan mengumpulkan mereka dengan orang yang mereka cintai di dalam jannah. Dan satu dengan yang lainnya bisa saling tarik-menarik. Sampai ada hadis yang mengatakan seseorang derajatnya naik di surga karena istighfar siapa? Anaknya. Coba bayangkan. Karena istighfar anaknya. Boleh jadi mungkin anak kita surganya di level bawah nih, sementara ayahnya itu ada di level atas.
itu pun bisa menjadikan penarik bagi anaknya untuk sama-sama berkumpul di surga yang sama. Ini luar biasa sekali. Kemudian apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi itu harus turun enggak, tapi justru yang di bawah dinaikkan ke atas. Ini khawatirullah rahimahullah wa yakum. Saya bacakan lagi tafsir Syekh As-Sa'di yang lainnya. Apa kata beliau? Yaitu keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan. Maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua atau kakek-kakek buyut mereka. Lebih utama lagi jika keimanan muncul dari diri anak keturunan itu sendiri. Kadang kita suka nyeleneh ya. Kita kan Islam iman karena gimana siapa? Gimana bapak kan? Karena gimana bapak saja itu jadi jalan keselamatan buat anaknya. Coba. Gimana kalau seandainya yang karena gimana ayahnya ini itu lantas didasari dia mencari ilmu tentang Islam itu, dia tambahkan kewajibannya kepada Allah seperti apa? Tentunya ini akan lebih apa? Lebih berkah dan bermanfaat. Bukan hanya karena saya dulu masuk Islam karena orang tua, gitu ya. Kalau seandainya orang ini tahu tentang ayat ini saja, seharusnya dia bersyukur. Ya, sampai kata ulama karena sebab orang tuanya Islam saja dan dia di saat itu diislamkan oleh orang tuanya, itu bisa memasukkan dia ke dalam apa? Jannah. Itu sampai seperti itu ikhwatul rahmanallah. Jadi bisa saling tarik menarik di antara kita. Nah inilah yang orientasi yang seharusnya dibangun bersama oleh setiap kita dalam membina rumah tangganya. Dan ternyata ulama mengatakan sebetulnya di dunia itu ada surga yang bisa dimasuki oleh seorang mukmin, dan kalau seandainya dia tidak memasuki surga dunia, jangan harap dia bisa masuk surga dan di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengatakan inna fid dunya jannah man lam yadkhuluha lam yadkhul jannah al-akhirah. Bahwa di surga itu ada surga, dan barang siapa yang belum masuk ke dalam surga maka dia tidak masuk surga di akhirat nanti. Apa sih yang masuk surga di dunia ini? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ternyata yang masuk surga di dunia di sini adalah kenikmatan dia beriman kepada Allah dan merasa bersyukur dia bisa beribadah dan taat pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat ibadah, nikmat sholat, gitu ya, nikmat thalabul ilmi, itu adalah bagian dari surga dunia. Artinya teman-teman sekalian, ya, seseorang yang mau merasakan surga akhirat, dia harus bisa memasuki surga dunia dengan cara apa? Melaksanakan berbagai ketaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan pada dirinya, dan itulah kenikmatan yang luar biasa. Ya, ada seorang ulama pernah dikeluhkan oleh orang yang bertanya padanya, Ustaz, saya ini udah sholat, udah saum, udah baca Quran, tapi kok nggak kaya-kaya Ustaz? Kok kayaknya rezeki sempit betul? Apa jawaban kiai ini? Bukankah Allah telah memberikan kepadamu nikmat sholat? Bukankah Allah telah memberikan kepadamu nikmat membaca Al-Quran? Bukankah Allah telah memberikan kepadamu nikmat bisa melakukan saum? Ini kadang paradigma kita tuh suka apa? Suka salah. Salah dalam mengukur nikmat dan salah dalam mengukur rizki. Yang kadang terfokus dan terbatas bahwa nikmat rizki itu hanya ada pada apa? Materi saja. Padahal ya, merasakan kita bisa membaca Al-Quran, bisa duduk dalam majelis ilmu, mendengarkan nasihat ya, dari asatidz, ceramah, lalu bisa lisan kita bisa bertasbih, berzikir ataupun membaca, itu nikmat yang luar biasa. Yang kalau seandainya ditimbang dengan seluruh materi yang ada di dunia, nggak akan bisa terukur. Coba bayangkan. Sampai ada ulama yang bikin quotes, ya, tasbih dan tahlil yang diucapkan oleh seseorang itu lebih besar dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya bisa habis. Sedangkan tahlil dan tasbih yang ringan itu akan tetap, dan pahalanya tertinggal sampai kapan? Sampai hari kiamat. Coba bayangkan. Ini nikmat yang luar biasa, ikhwatubillah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti halnya kita duduk di sini bisa berkumpul bersama, dan kebersamaan ini tidak hanya, alhamdulillah, tidak hanya dihabiskan dengan
ya, euforia gitu, euforia bermain enggak, tapi subhanallah diberikan taujihat, nasihat dan lain sebagainya. Itu nikmat yang seharusnya kita syukuri. Yang boleh jadi nikmat ini enggak kepada setiap orang diberikan. Ada orang susah payah nyari hidayah nggak ketemu, iya, dan nggak diberikan kepada setiap orang. Ya, rumahnya dekat tapi mau sholatnya susahnya minta ampun. Padahal dia fitness setiap hari, main futsal kuat sampai 8 jam sehari. Tapi sekedar melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah beratnya minta ampun. Ada apa ini? Kenapa dia bisa sampai terhalang dari ibadah? Itu harus jadi introspeksi kita. Padahal ya, bisa bertasbih, bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, bisa mendengarkan, bisa thalabul ilmi, bisa sholat. Itu luar biasa, nikmat yang harus disyukuri dan surga dunia yang sangat didambakan oleh para salafus saleh dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain, ya, Quran surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Coba, barang siapa yang beramal soleh, kemudian dia beriman pada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Masya Allah, ini surga dunia nih. Akan Allah berikan keberkahan, kebaikan pada kehidupannya, dalam segala hal, dalam aktivitasnya, dalam berfikirnya, dalam bermuamalahnya. Selama apa? Dia mau berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan dan penghidupan yang sempit. Saya pernah sampaikan sama teman-teman gitu ya, sampai ada istilah orang sekarang, jangankan nyari yang halal Ustaz, yang haram aja udah repot. Kenapa bisa begitu? Karena boleh jadi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak terbaca dan enggak terlihat pintu-pintu yang halal. Sehingga dia terpaksa mencari pada pintu yang haram, itu pun dengan susah payah. Ustaz, orang-orang kafir itu diberikan materi berlebihan. Tapi antum lihat dari sisi yang lain, betapa mereka tersiksanya, dijajah kehidupan mereka dengan urusan apa? Dunia. Jangan dikira mereka tidak bersusah payah untuk meraih kekayaan yang selama ini mereka kumpulkan. Itu berdarah-darah. Tapi kalau orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping dia berikhtiar pada Allah Azza wa Jalla, kadang Allah berikan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dikira-kira. Berat, gitu ya. Kalau orang yang sudah melepaskan dirinya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang dunianya sendiri dibiarkan dan dia mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau orang obsesinya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia akan datang dengan sendirinya dan tunduk. Bahkan terkadang mendapatkan jauh dari apa yang kita harapkan. Maka ikhwatu billah rahmanallahu wa iyyakum. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, jangan salah dalam menjadikan obsesi kita, menetapkan obsesi kita dalam kehidupan. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal saleh, tidak beriman, maka saat itulah kita akan menjadi budak dunia. Dan budak dunia itu akan merugi. Ta'isa al-dinar. Celaka budaknya siapa? Dinar. Celaka budaknya dirham, celaka budaknya pakaian dan lain sebagainya. Yang hidupnya hanya sebatas pada apa? Pada materi saja. Di situ dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan jannah tadi. Apa kenikmatan jannah? Kenikmatan bisa bermunajat, dekat bersama Allah, ta'alluq, bergantung sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Itu surganya. Makanya kalau orang sudah merasakan kayak gini, ya, realita apapun yang dia hadapi di kehidupannya, nggak peduli, dia akan merasa tenang, nyaman. Kenapa? Karena akan merasa ada Allah selalu di sampingnya. Seperti hanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika diuji, disiksa di penjara, dia justru mendapatkan surganya ada di mana? Di penjaranya. Kenapa? Karena dia bisa baca Al-Quran, gitu ya, bisa beribadah dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan jannatun fid dunya, ya, surga di dunia. Apa itu? Yang Allah, kata Ibnu Qayyim, ya,
yang telah memperlihatkan, Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya surga di dunia sebelum mereka bertemu di akhirat. Dibukakan berbagai macam pintu ketaatan. Bagaimana di dalamnya kita bisa merasakan nikmat luar biasa dengan beribadah. Ini jadi indikator juga buat kita teman-teman sekalian. Ya, kalau seandainya kita sudah malas malas ibadah, ya baca Al-Quran malas, sholat udah belang bentong gitu ya, amal soleh sudah mulai futur, aduh, ini jangan-jangan kenikmatannya sudah mulai diangkat, gitu kan? Kita sudah tidak merasakan lagi kenikmatan dalam hati kita, dalam sholat kita atau dalam ibadah kita. Itu harus menjadi sesuatu yang diwaspadai sama kita. Ada seorang salafus saleh, beliau mengatakan, sungguh kasihan sekali orang-orang yang mencintai dunia. Mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, padahal mereka belum merasakan nikmat yang paling besar di dunia ini. Apa nikmat yang paling besar di dunia? Beliau menjawab, cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekatkan dirinya kepada Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, dan selalu merasa bahagia ketika berzikir ataupun melakukan amal ketaatan. Jadi inilah ciri orang yang beriman, selalu bergembira dengan apa? Dengan amal soleh. Karena ketika dia beramal soleh, itu menjadi surganya dia di dunia. Ya, coba kalau kita lagi galau, gitu ya, lagi sempit, lagi gundah, kita mau lari kemana? Kalau bukan sama Allah, betul nggak? Di situ kita menambahkan apa? Merasakan kenikmatan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan sakinah. Kita lagi pusing baca Al-Quran, hati kita adem gitu. Kita lagi penat, kita dengarkan ceramah, semangat kita naik lagi. Ya. Saya sering kali berulang kali bilang, bukan hanya pada teman-teman, di setiap pengajian, kita manusia, punya lelah, punya penat, itu manusiawi. Punya ketakutan, betul nggak? Tapi tidak ada yang menghilangkan kegundahan itu semua. Ya, kecuali adalah kedekatan dan keterpautan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, dalam hati itu ada wahsyah. Wahsyah itu apa sih? Keruwetan gitu ya. Dalam hati ada keruwetan. Takut masa depan, ya? Takut gak bisa kawin, takut sembako naik dan segala itu, takut tentang keduniaan. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan itu semua adalah tatkala dia iltija sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati itu ada kesedihan, dan tidak ada yang menghilangkan kesedihan itu melainkan adalah saat seorang melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan pada Allah. Tuh lihat, ini Ibnu Qayyim bilang tipsnya kayak gitu. Jadi nggak ada satupun ya tips yang diberikan oleh para ulama di saat kita dalam keadaan keterdesakan atau keterjepitan, pasti selalu diarahkan untuk selalu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusinya, nggak ada lagi. Dan itulah jalan para nabi. Ya, jalan para nabi di saat mereka mendapati apa? Kepenatan, kesulitan dan ujian di dunia. Dan ternyata itulah surganya mereka. Ya, sampai Rasulullah SAW itu menjadikan sholat itu apa sih? Ya, qurratu aini, apa? Iya, penyejuk jiwanya. Ini kenapa sekarang justru pertanyaan banyak di antara kita yang melupakan ini dan tidak menjadikan ini solusi buat kita. Pusing, ambil air wudhu, lari ke masjid sholat. Ya, Rasulullah SAW itu begitu, menjadikan sholat sebagai apa? Qurratu aini, penyejuk hatinya, ketentraman dirinya. Asik bermunajat, berdua sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhwatul rahmanallah wa yakum, hal inilah yang harus dibangun oleh kita semua, termasuk di dalamnya di rumah tangga kita. Bagaimana seorang suami yang selalu ya, terikat dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana istri yang selalu terikat dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan bagaimana anak-anak kita yang selalu kita jaga dan kita bina untuk selalu dekat dengan siapa? Allah Subhanahu, supaya mereka bisa mendapatkan hasanat di dunia, merasakan kebahagiaan dan surganya di dunia. Sebesar apapun episode kehidupan yang akan mereka lewati, selama mereka akan terikat dengan Allah, mereka pasti akan melaluinya dengan ketentraman. Saya jamin itu. Ya, nggak akan ada polemik yang betul-betul menggoncangkan jiwa mereka. Mereka akan selalu kembali pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan ingin bersama terus, betul nggak?
Maka jaga kebersamaan kita di dunia dengan cara apa? Ikat rumah tangga kita untuk selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, saya ingin mengingatkan buat saya pribadi di sini. Lantas upayanya bagaimana, Ustaz? Upayanya supaya kita bisa bersama. Saya ingin ingatkan pada diri saya pribadi dan pada rekan-rekan sekalian, ya, ada tugas-tugas penting yang harus kita emban, ya, supaya kebersamaan kita bisa terus, ya, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Ini khususnya bagi para suami. Ya. Allah ingetin dalam Al-Quran supaya menjaga keluarga kita dari api neraka. Dari sekarang, bukan nanti. Betul nggak? Dari sekarang. Ya. Kita harus evaluasi. Kalau saya ilustrasikan di sini, alhamdulillah kita bisa lihat anak-anak kita berenang, betul nggak? Coba nanti mereka di surga berenangnya di air sungai susu, kolam, wah luar biasa. Kita saksikan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bisa ke sana, prosesnya saat ini. Gimana caranya? Yang paling utama, jaga mereka dari api neraka. Artinya ada kewajiban bagi orang tua untuk mengevaluasi aktivitas orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya saat ini. Ya. Apa upaya kita supaya istri dan anak kita jauh dari neraka? Nih, istri saya ini pakaiannya kira-kira menjauhkan dia dari neraka apa enggak ya? Harus begitu. Nih, ini istri saya bergaulnya, teman-temannya kira-kira menjauhkan dia dari neraka apa enggak ya? Gitu. Betul nggak? Iya. Lalu apa lagi? Ini suami saya setiap hari kerja, kira-kira nafkahnya jauhin saya dari api neraka apa enggak ya? Harus begitu. Ini anak saya setiap hari bermainnya itu menjauhkan dia dari api neraka apa enggak ya? Ini anak saya selama ini pendidikannya bisa menjauhkan dia dari api neraka apa enggak ya, gitu loh. Jangan-jangan selama ini diajarinya justru yang menjerumuskan dia ke dalam api neraka, nauzubillah. Dan kita membiarkan itu. Waduh, katanya mau bersama gitu kan. Tapi kok dibiarkan? Jangan. Mulai di list sama kita ini sekarang. Termasuk sampai urusan makanan itu sampai di ini makanan buat keluarga saya bisa menjaga mereka nggak dari api neraka gitu. Jangan-jangan waliyazubillah kan, ini ada hasil yang haram, hasil riba, hasil judi dan lain sebagainya, nauzubillah. Jangan-jangan saya nggak sensitif di sini. Saya membiarkan ya istri saya berpenampilan tidak baik, auratnya terbuka, bergibah di sana sini. Dia bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, teman-temannya yang mengajak pada kesesatan. Kita harus bawel di sini. Kenapa? Orang saya ditugasin buat jaga kalian dari api neraka. Gimana itu? Ya, kata para ulama nih, sebelum anak istri dihisab, yang dihisab siapa? Suami dulu. Paling kenceng Mbak Dewi dong, misalnya kayak dendam. Beneran itu. Gitu ya. Kita harus mempersiapkan gitu ya. Narasi-narasi kita di dalam keluarga untuk menjadi hujah kita nanti di akhirat bahwa kita telah melakukan misi ini gitu. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala enggak tanya ini. Ini supaya kita bisa gatheringnya nggak cuma sekarang gitu. Gatheringnya juga sampai apa? Sampai surga nanti. Cuman ini luar biasa. Ya, jadi mulai sekarang dievaluasi teman-teman sekalian. Ya, dan evaluasi harus menyeluruh. Yang kedua, mengajak keluarga kembali kepada Allah. Ini pesan Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 108. Ya, menyuruh kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Membekali ya keluarga kita, membekali keluarga dengan ilmu pengetahuan yang bisa mengenalkan mereka kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan mereka kepada jannah Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana kita berikhtiar ya untuk keluarga kita untuk tetap berada di jalan siratal mustaqim. Gitu. Ya. Kadang urusan kayak gini ya, itu dianggapnya sepele.
Sebetulnya dalam rumah tangga, orientasi rumah tangga itu, perjalanan rumah tangga 5 tahun udah selesai, nggak ada pembahasan lagi. Ini rumah tangga kita mau kemana sih gitu. Tapi saya menemukan ada yang 20 tahun masih bingung. Ini sebenarnya rumah tangga kita mau kemana sih? Sampai pada akhirnya, ya, permasalahan ini nanti akan berimbas kepada ketidaksepakatan kita dalam mentarbiyah anak kita. Ini fatal juga berarti. Ya, ini anak mau disolehkan dulu, atau mau ditakwakan dulu, apa mau dipinterkan dulu gitu. Ya, sampai bingung. Sehingga apa? Rumah tangga nggak jelas arah juntrungannya, dan itu sering terjadi teman-teman sekalian. Yang belum nikah ada berapa orang di sini? Nah, jadi jangan sampai terjadi. Kita yang sudah jadi pelajaran buat kita ya. Saya sendiri baru sadarnya setelah sekian tahun. Mungkin setelah hijrah baru sadar, ini rumah tangga mau dibawa kemana sebetulnya. Yang belum nikah harus sudah ada tujuan yang jelas. 5 tahun udah harus selesai dan sepakat dengan pasangan. Kita mau kemana nih rumah tangga kita. Enggak, Dinda, saya ingin kita bersama sampai surga. Oke, sepakat. Dari situ baru diturunkan nanti bagaimana tahapan-tahapannya, termasuk pola asuh dan pembinaan terhadap siapa? Anak. Itu harus sepakat. Nah sekarang banyak yang terjadi, sadarnya apa? Telat, betul nggak? Baru setelah sekian tahu, baru ya wajarlah baru ngaji atau baru tersadarkan, ternyata kita harus seperti ini dalam rumah tangga. Dan ini tanggung jawab ikhwat fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, bahwa kita harus mempunyai komitmen yang kuat, ya, mengarahkan keluarga kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, menjaga keluarga agar tidak sesat dan celaka dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dikenalkan keluarga kita tentang ketentuan hukum-hukum Allah, tentang syariah. Ajarin tata sholat dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga ini yang khususnya buat teman-teman yang sudah menikah gitu ya. Memahami pola asuh anak itu juga penting ya Pak. Ya, antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu nggak sama pengasuhannya. Dan ada yang salah paradigma di masyarakat kita. Kalau sudah ngurus anak, itu udah tanggung jawab siapa? Emaknya ada. Ini salah. Ya, tanggung jawab itu paling banyak perannya ada di mana? Suami. Ibu itu cuma usia 0 sampai 7 loh. Sisanya 7 ke atas itu siapa? Ayah kebanyakan. Nih rekan-rekan sekalian, saya kemarin di seminar parenting ada sebuah penelitian mengatakan kasus di Indonesia ini setiap tahun, nauzubillah min dzalik, lebih di atas 60% anak remaja putrinya itu sudah tidak perawan lagi. Di Indonesia artinya virginitas bukan sesuatu yang tabu. Kenapa? Ketika digali ternyata mereka selalu masalahnya kembali pada fatherless, kehilangan jati diri seorang ayah. Nah untuk anak laki-lakinya apa? Berimbas kepada sifat dan karakter kelelakiannya. Sehingga ketika remaja mereka tumbuh bukan untuk sebagai lelaki, tapi tumbuh menjadi lelaki yang bertulang lunak. Apa maksudnya? Nah itu LGBT sekarang. Anak remaja yang sudah apa? Sudah keperempuanan-perempuanan karena nggak ada figuritas ayah di keluarganya. Jadi pengasuhan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Dan pola pengasuhan itu harus dipelajari dan diketahui oleh kita. Itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Cara komunikasinya juga harus berbeda dan harus tahu penempatannya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ajarkan kepada kita. Dan itu bukti keseriusan kita kalau kita mau terus bersama dengan siapa? Dengan keluarga kita sampai di surga. Contoh ya, ini saya contoh pola pengasuhan yang enggak tepat dan enggak sepakat antara suami sama istri. Kadang ya, misalnya istrinya doang yang paling pengen ke surga, suaminya masih angot-angotan. Istrinya rajin qiyamul lail, suaminya malah sepertiga malamnya dihabisin nonton
bola. Itu nggak sepakat namanya. Makanya perlu dibangun secara kebersamaan. Termasuk cara komunikasi. Beda antara kita komunikasi dengan anak balita, kemudian anak remaja, ataupun yang sudah lebih dewasa. Saya kemarin ngisi kajian di Sukabumi. Setelah kajian ada ibu-ibu curhat nangis-nangis di depan anaknya yang sudah usia 22 tahun. Dan terus terang dia menyesalkan sikap perilaku anaknya. Saya dalam kasus ini bisa dikatakan menyalahkan ibunya gitu. Karena pola komunikasinya yang tidak tepat. Anak remaja itu udah nggak bisa disuruh-suruh. Anak remaja itu bisanya apa? Diberikan pengertian dan diajak komunikasi. Sampai ada istilah dalam dunia parenting itu the power of question, kekuatan pertanyaan. Lihat Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha sa'yahu. Ketika sampai usia Ismail bisa bekerja, kata para ulama bisa bekerja itu usia apa? SMP ke atas. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, aku diperintahkan sama Allah untuk membunuhmu. Lihat, perintahnya bukan dari perintah pribadi, perintahnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ismail tahu itu perintah Allah. Dan Ibrahim juga tahu ini perintah Allah yang nggak perlu dipertanyakan seharusnya. Tapi lihatlah kebijakan seorang ayah. Ya. Dia sampaikan alasannya, lalu dia minta pendapat sama anaknya. Fanzur madza tara. Menurutmu gimana ini? Subhanallah. Ya, bisa saja seorang Nabi Allah, seorang Ibrahim, sini kamu sembelih sama saya, kan bisa saja seperti itu. Tapi enggak. Anaknya diajak diskusi, lalu ditanya, dan pada akhirnya anaknya pun patuh karena kewibawaan sang siapa? Sang ayah, bukan karena ketakutan. Jadi itu luar biasa pelajaran penting ikhwatullah rahmatullah. Kemudian yang berikutnya, upaya apa lagi? Mencapai kebahagiaan keluarga dengan menapaki jalan Rasulullah SAW. Jadi dikenalkan keluarga kita untuk mengenal siapa? Rasulullah. Ya, Rasulullah itu qudwah yang satu-satunya fans yang seharusnya diidolakan sama kita. Ya, sekarang anak-anak kita itu harus mulai diarahkan untuk mengidolakan siapa? Rasulullah SAW, termasuk kita. Ya, ketika ayah mengidolakan Rasul, maka figur yang terdekat dengan anak, sang ayah pun akan apa? Sang anak pun akan melihat ayah. Sekarang banyak terjadi orang yang tidak menampilkan pada anak-anaknya sosok siapa? Sosok figur, jangankan figur ayah yang soleh, mencontohkan atau mengembalikan mereka kepada Rasulullah SAW sudah sangat jauh sekali. Ini sangat sangat menyedihkan sekali sebetulnya. Ya, jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan kebersamaan bersama kalau ternyata dalam rumah tangga kita sendiri nggak ada figur kebaikan di dalamnya. Ya. Lalu yang berikutnya, menegakkan tiang agama. Ini penting. Pesannya apa? Menegakkan tiang agama. Tiang agama di sini adalah sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk apa? Sholat. Lalu kemudian apa? Sabar. Ya, sabarin. Memang nggak mudah. Ustaz, kenapa ya anak saya udah 15 tahun kok sholatnya masih susah? Mungkin antum sadarnya nyuruhnya baru sekarang. Coba kalau sadar nyuruh anak sholat dari sejak apa? 7 tahun. Ya dari sejak lahir udah mulai biasain, gitu kan? Dikenalkan pada kebaikan. Ketika usia 7 tahun sudah mulai nak sholat. Sampai usia 10 tahun lihat telinganya selalu disebutkan perintah untuk sholat. Sampai usia 10 tahun mulai ada punishment di situ. Ya. Ada pesan dari para ulama juga, jangan sampai ini kan bapak rekan-rekan sekalian, ketika anak masih pada belum sampai beban usia taklif, itu jangan memberikan punishment, hukuman yang juga pada akhirnya membuat dia malas untuk pergi ke masjid atau nggak mau sholat lagi. Anak 6-7 itu belum ada kewajiban untuk sholat. Targetnya apa sih? Target mereka cuma suka untuk sholat, itu aja. Menyukai beramal soleh. Toh nanti pahalanya juga buat siapa?
buat kita juga, buat orang tua kita. Nah ini khawatirlah rahmanallah wa iyyakum. Ada upaya-upaya besar yang harus kita siapkan supaya kebersamaan kita di sini nih ya, antara orang tua, anak, gitu kan, itu nggak berakhir cuma 3 hari. Bapak Dewi kan pengennya seminggu tuh, gitu ya. Selamanya di mana nanti? Di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya raih jannah di surga? Apa itu jannah di surga? Konsistensi, istiqomah, beramal saleh dan beriman pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati itu. Ya, kalau saja kita sudah mulai jadi indikator buat kita ya, kalau sudah mulai malas ibadah gitu kan, nggak mau beramal saleh atau malas menuntut ilmu, hati-hati. Ya, ini jangan sampai kenikmatan ini dicabut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita. Karena kenikmatan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan materi yang ada di dunia. Ya, jadi bersyukurlah teman-teman sekalian yang masih bisa merasakan thalabul ilmi, bertasbih, berzikir, kemudian mentarbiyah keluarganya dengan amal-amal soleh, itu nikmat yang luar biasa. Atau menjaga keluarganya di atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Ini teman-teman sekalian, ya, yang yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore kali ini. Gimana untuk memotivasi untuk bisa meraih itu semua? Nggak usah lihat kanan kiri gitu ya, nilai-nilai materi. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Allah di dalam Al-Quran banyak membandingkan antara kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Kenapa itu metode itu kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Karena memang sesuatu yang nggak nampak agak sulit untuk diraih. Makanya perlu diingatkan dan perlu didorong. Dan itu disebutkan, diingatkan terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal, dan lebih layak untuk diupayakan. Itu wasiat dan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi orientasinya itu saja. Gitu ya. Ayo semangat diri kita untuk beramal soleh, bangun dan bina keluarga kita untuk tetap di atas amal soleh, karena itulah jannah di dunia yang dengannya kita bisa mendapatkan jannah kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Fadhil. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita sangat termotivasi juga bahwa di sela-sela kenikmatan kita di gathering ini kita mendapatkan oase tersendiri bahwa ada kenikmatan yang akan kekal kita nikmati nanti di akhirat, yaitu surga. Izin saya teringat pada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah berfirman, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Nah, kemudian ketika di ayat setelahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara ila jahannami zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Nah, di sini ulama itu memberikan tafsir Bapak Ibu bahwa nanti ketika di surga itu, ketika kita berjalan di giring, kemudian kita melihat ada sosok, mungkin kita melihat ada secercah cahaya, maka disitulah itu surga. Kenapa? Karena pintu surga itu selalu terbuka. Makanya ketika di ayat tersebut dikatakan bahwa futihat menggunakan kata wa. Sementara ketika Allah menyebutkan tentang neraka itu tidak menggunakan kata wa, artinya pintu neraka itu tertutup. Jadi kita mengingatkan kita kembali bahwa jangan-jangan nanti ketika di akhirat kita akan melihat tuh, apakah ketika digiring itu di hadapan kita tertutup atau ada cahaya. Kalau kita gelap itu hati-hati Bapak Ibu. Itu artinya kita akan menuju ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita melihat ke depan itu kelihatan cahaya, maka itu bahwa futihat abwaaba. Nah, pintu surga itu sudah dibuka. Kenapa pintu neraka ditutup? Karena hawanya sangat begitu panas sehingga agar tidak sampai keluar. Sementara kalau surga itu untuk menyemangati umat Islam sehingga sudah dibuka terlebih dahulu seperti itu. Ini untuk menyemangati kita bahwa ayo kita bersemangat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Untuk saat ini siapa yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Mungkin dari Mbak Dewi. Tadi Mbak Dewi kencang sekali. Silakan Mbak Dewi. Ada pertanyaan?
Sedih amat. Sedih. Mbak Nur ya, Mbak Nur silakan Mbak Nur. Maksudnya belum mati. Mumpung ada suaminya, jadi suaminya yang ada suaminya Mbak Dini. Oke, mungkin saya sebagai pembuka Ustaz ini untuk intuisi atau untuk menyemangati teman-teman bisa bertanya. Kan kita para bapak ini dalam seminggu kita 5 hari bekerja, kemudian kadang Sabtu dan Minggu itu tetap ada pekerjaan. Bagaimana cara kita untuk bisa membina atau mentarbiyah anak-anak kita di sela-sela keterbatasan waktu kita, Ustaz? Begitu juga kepada ibu-ibu, itu bagaimana cara mentarbiyah anaknya di sela-sela kesibukan para ibu-ibu mentarbiyah anaknya, mungkin ketika pagi masih tidur, kemudian ketika pulang malam sudah mulai tidur. Bagaimana cara untuk mentarbiyah di era modern ini? Terima kasih. Ini jadi kajian parenting ya. Baik. Pertama, memang sebetulnya tidak ada alasan sibuk seharusnya buat kita, karena ini masalah penting gitu ya, masalah unsur keselamatan kita di dunia dan akhirat, masalah unsur upaya penyelamatan keluarga kita dari api neraka. Oleh karena itu, sekali lagi, supaya kita tetap termotivasi dan waspada, kita harus ingat pesan ini. Dan ini yang selalu dilakukan oleh para sahabat, yaitu mereka selalu mengingat akan orientasi akhir. Ada di antara para sahabat itu ketika mau tidur sampai nggak bisa tidur. Kenapa? Ingat panasnya api neraka, gitu loh. Sampai akhirnya dia bangun, lalu waktu malamnya digunakan dihabiskan untuk sholat malam. Nah, maksud saya di sini kita juga jangan sampai ternina bobokan gitu ya, atau dengan alasan karena unsur kesibukan lalu kita melupakan unsur tarbiyah bagi siapa? Bagi anak dan istri kita. Walaupun kadang kita berhujah, saya begini tuh buat anak istri Ustaz, buat cari nafkah gitu ya. Tapi bukan itu segalanya ya. Keselamatan akan pemikiran mereka, akidah mereka, ilmu mereka, amal soleh mereka, itu pun adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus kita sadari. Oleh karena itu, ayo bersama-sama ya, dalam keluarga itu ada tafahum namanya, kesepemahaman. Jadi nggak bisa ini dipikul oleh seorang diri. Nggak boleh tanggung jawab ini dilemparkan ke seorang. Enggak, pokoknya ini tanggung jawab papa aja. Mamanya nggak mau tahu karena mama kan yang anak buah gitu, papanya nggak begitu. Masing-masing ada porsi, gitu ya. 07 tahun itu ibu lebih dominan. Makanya kalau 07 ini seorang anak selalu didampingi oleh seorang ibu dan ibunya tahu betul tanggung jawabnya gitu ya, dan asupan apa yang harus diberikan pada anaknya, saya yakin ini anak akan sukses. Kita sering menganggap the golden age itu adalah di atas usia 15 tahun. Padahal ternyata menurut teori para ulama salah. Dalam Islam itu justru the golden age itu adanya di usia 0 sampai 7 tahun. Bahkan dilebihkan sedikit sampai usia 15 tahun. Disitulah unsur kesuksesan siapa? Anak, dunia dan akhirat. Dulu kan kita nggak gitu ya. Ngaji mah pokoknya sampai ibtidaiyah saja. Yang penting bisa baca Quran, bisa sholat. Setelah itu apa? Sekolah negeri, SMA negeri, cari kampus sukses, gitu kan? Dunia sukses. Padahal agama tuh bukan bicara itu doang gitu. Agama bukan bicara itu. Jadi sehingga terbentuk dalam paradigma kita, nuntut ilmu agama itu udah di SD saja atau di TK, gitu ya. Setelah itu kita nggak ngaji, nggak taklim, ini salah. Ya akhirnya apa? Orang tergerus nilai-nilai keimanannya. Jadi itu yang pertama, ada tafahum, gitu ya. Sehingga ketika ada sama pemahaman dalam masalah ini, masing-masing nanti baru akan melahirkan pengorbanan. Kalau nggak gitu, nggak akan ada yang mau berkorban. Suami merasa waktunya sudah lelah, capek, pengennya istirahat, betul nggak? Istri yang mungkin juga merasa seharian di rumah banyak kerjaan, pokoknya sekarang menggiring, enggak. Tapi ketika ada sama-sama merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, maka di situ ada kesepemahaman, lalu muncul adanya pengorbanan. Nah, ketika sudah sepakat di sini, silahkan buat program rekan-rekan sekalian. Harus ada waktu bersama. Harus waktu bersama. Ya mau nggak mau itu, luangkan sedikit ya, waktu bersama.
Lalu juga waktu bersama itu, misalnya waktu bersama antara kita dengan pasangan kita. Ya, kita kan selama ini nggak mau dengar urusan sekolah, pokoknya menyerahin sama ibunya, ya kan? Tapi juga harus tahu gimana nih perkembangan anak saya. Jadi ada waktu antara suami dengan siapa? Istri membicarakan nih rumah tangga gimana. Kita udah arah anak-anak kita sudah benar apa enggak nih pendidikannya, mau sampai kemana, ada masalah apa nih dengan si bungsu, ada masalah kan gitu kan. Baru setelah itu ketika menganalisis ada masalah-masalah, buat waktu bersama keluarga. Kalau dirinci lagi ada permasalahan, ada waktu khusus untuk berdiskusi dengan anak kita yang dianggap punya apa? Punya masalah. Dan jangan sekali-kali komunikasi ini dilakukan di hadapan anak-anak yang lain seperti itu. Ya. Gimana caranya? Itu masalah spare waktu, kita yang tahu. Betul nggak? Masalah spare waktu itu kita yang tahu. Tapi mau tidak mau wajib itu harus ada. Gitu, jangan cuma pulang kerja capek makan sare misalnya gitunya. Kalau orang Sunda mah enggak. Duduk sebentar, walaupun cuma sekedar 30 menit, 1 jam, di sela-sela menjelang tidur diskusi sama siapa? Sama istri dan lain sebagainya. Ya, suami butuh pundak untuk merebahkan kelelahannya, istri juga butuh apa? Pundak untuk menceritakan kegundahannya selama di rumah. Dan masing-masing punya bobot yang berbeda-beda, betul nggak? Yang namanya suami juga kalau seharian disuruh di rumah nanganin itu nggak akan bisa, nggak akan ada yang tahan. 1 jam saja dia suruh ngasuh anak balita segini nih, itu udah ngomel-ngomel tuh pasti. Kenapa? Memang bukan bagian, gitu ya. Jadi fase ini yang harus dipelajari dan itu banyak di buku parenting. 07 itu ibu banyak berperan. Makanya para salafus soleh itu sampai bilang, seandainya para wanita itu tahu kapasitas dirinya, itu bisa dilihat dari 2 faktor. Pertama, dari kualitas. Ya, harus berbangga para ibu itu menjadi seorang wanita dan menjadi seorang ibu. Kenapa? Ya, darilah tidak mungkin ya Islam itu bisa terbuka dan bisa futuhat. Itu harus sama siapa? Sama para pahlawan dan pejuang Islam, betul nggak? Dan tidak mungkin para pahlawan dan pejuang Islam itu lahir dari ibu-ibu yang luar biasa. Sampai kata istilah ulama kan, di setiap lelaki hebat itu ada siapa? Ada perempuan perkasa. Siapa maksudnya di sini? Ibu, kalau nggak istrinya. Dan itu terbukti. Sampai di setiap penghujung benteng-benteng Islam di wilayah itu pejuang-pejuang, para mujahidin, para ulama, mereka punya ibu nggak? Punya ibu. Makanya kalau ditanyakan pada siapa, wanita itu siapa sih? Wanita itu adalah ibunya para nabi, bayangkan. Wanita itu adalah ibunya para ulama. Wanita itu adalah ibunya para sahabat. Sampai ada di kalangan para tabi'in yang mendorong anak-anaknya untuk pergi jihad fisabilillah karena sosok seorang ibu. Jadi luar biasa nih peran wanita. Itu dari sisi apa? Kualitas. Bahkan tidak sedikit di antara mereka dulu di zaman para salafus saleh ada para wanita yang menjadi apa? Mujtahid, menjadi ahli-ahli fikih bagi bukan hanya untuk keluarganya, bagi siapa? Bagi masyarakat, bahkan bagi negara. Sampai Aisyah itu jadi mufti di Mekah. Kalau para sahabat nggak tahu masalah tentang sesuatu, nanyanya sama siapa? Sama istri-istri Nabi. Jadi ahli-ahli fikih, bayangkan. Yang kedua, kata para ulama, dari sisi kuantitas, penduduk dunia ini ada berapa sih? Penduduk dunia ini ada berapa? Cuma 2, laki-laki sama perempuan. Jadi setengahnya siapa? Wanita. Coba bayangkan kalau setengah penduduk dunia ini punya pemikiran yang betul-betul dalam membina anak, gitu ya, dan tanggung jawabnya terhadap apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tuh yang setengah lagi jadinya? Akan jadi laki-laki yang bagaimana itu? Yang luar biasa tentunya. Akan menumbuhkan generasi-generasi laki-laki yang luar biasa. Karena populasi dunia itu setengahnya adalah wanita. Nah, baru di usia 7 sampai berikutnya itu lebih banyak apa? Ayah. Jadi SMP, SMA, mahasiswa yang banyak berinteraksi seharusnya siapa? Ayah tuh. Itu ayah yang mendampingi,
yang menjadikan figur sosok teladan dan lain sebagainya, teman diskusi, teman curhat dan lain sebagainya. Jadi di situ gitu ya. Gimana tipsnya? Kalau menurut saya bangun kesepemahaman dulu nih. Ya orientasi kita mau kemana gitu kan. Setelah itu baru luangkan waktu bersama di sela-sela kesibukan. Kalau masalah materinya itu teknis, gampang gitu kan. Tapi membangun kesepakatan ini dulu yang paling untuk dijadikan pondasi awal. Allah. Baik, ini kayaknya harus dideketin. Silakan bertanya. Mas Noval mungkin, Mas Noval. Mas Dery. Siapa yang bertanya? Fakih. Biar istrinya jadi istri. Ada yang belum nikah di sini? Ada. Masya Allah. Fakih. Fakih. Oh ya Ustaz, ini terkait dengan mencari pemimpin yang hebat itu kan dilahirkan dari istri-istri yang hebat juga itu, maksudnya ibu-ibu yang hebat. Lalu pertanyaan yang terbesarnya adalah bagaimana cara mencari bibit unggul istri-istri yang hebat Ustaz? Ini untuk Fakih dan untuk siapa? Mas Dery, Mas Noval dan sebagainya yang belum menikah. Bagaimana cara mencari bibit yang unggul Ustaz agar bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat? Hah? Alah tadi jawab gak mau nanya, malah bahas. Masya Allah. Ini buat yang belum nikah kan? Iya. Bukan ini tips yang kedua ini. Sebenarnya manusiawi, ibu, rekan-rekan sekalian. Iya. Kita kan kalau kembali ke hadis Nabi ya, perempuan itu dinikahi dengan apa sih? Itu sebetulnya gambaran sosial masyarakat yang ada begitu. Memang nggak jauh rata-rata wanita itu dinikahi dengan empat masalah itu. Tapi kan nggak salah juga kalau kita dapat empatnya. Udah cantik, lalu apa? Terpandang, lalu kaya, udah gitu apa? Salihah lagi. Dan Rasulullah SAW mendapatkan itu semua dari Khadijah radhiyallahu anha. Iya kan? Betul nggak? Cantik, terpandang, kaya, lalu apa? Subhanallah. Tapi kalau nggak dapat itu semua, gitu kan? Mana sih yang prioritas? Ya yang prioritas yang paling bisa meminimalisir, meredam segala ujian yang mungkin nanti akan dihadapi sama suami. Ya unsur apa? Unsur kesalihan, nggak ada lagi. Gitu. Sebab kalau orang salih itu, kalau dia berbuat salah, dia tidak akan zalim, akan selalu adil. Ya, kalau dia tidak akan bermaksiat kepada pasangannya karena kesalihannya. Tapi kalau misalnya enggak, saya kecantikan pun harus jadi standar saya. Enggak salah, enggak jadi masalah. Gitu ya, enggak disalahkan gitu. Karena unsur kecantikan juga adalah salah satu faktor penguat apa? Rasa kecintaan. Makanya kan dalam munakahat ada konsep yang namanya nazar. Itu melihat untuk apa? Menumbuhkan lebih kecocokan lagi gitu. Dan ada di zaman sahabat yang perempuan yang meminta diceraikan dari siapa? Suaminya, karena merasa suaminya kurang layak dipandang gitu loh. Dan dia bukan kufur terhadap amal solehnya. Oh ini sahabat loh, betul nggak? Cuman dia nggak takut, dia justru berbuat maksiat karena ketidakmampuannya gitu loh. Dia takut kufur sama suaminya. Lebih baik mending saya pisah. Kalau dibicara kesolehan, ini luar biasa, orang sahabat Nabi kok. Cuman dia nggak sanggup, gitu. Daripada saya bermaksiat sama siapa? Sama suami, mending saya minta diceraikan saja. Namanya Ummu Jamilah. Namanya Ummu Jamilah. Gitu, itu seperti itu. Jadi manusiawi sekali lagi. Kalau ada yang mau ini, mau itu, cuman kan nyarinya agak ribet juga gitu loh, ya kan? Nyarinya agak ribet juga. Nah nanti terus gimana dong Ustaz? Yang bisa mengukur itu yang bersangkutan. Makanya hukum taklifinya nikah itu beda-beda. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Kalau dia menganggap dirinya sudah pada batasan yang gak mungkin saya selamat kecuali nikah, ini wajib. Jadi kalau orang kayak gini jangan banyak penilaian lah kalau bisa gitu lah. Jangan banyak penilaian. Yang penting apa? Baik, nurut kan gitu kan. Kemudian perempuan itu penting. Jangan laki-laki. Jadi ya baik, penurut, kemudian yang perempuan soleh. Gitu. Kebaikan itu, kesolehan itu ada dari sisi kelembutan, penurut itu baik juga. Gitu ya. Jadi
Itu yang bisa mengukur dirinya sendiri. Ustaz, ini saya sudah bahaya Ustaz. Kenapa? Saya udah nggak bisa kontrol emosi bahkan seksualitas saya. Waduh, udah jangan bintang. Dan pernikahan itu nggak bisa jadi beban tanggung jawab sendiri. Ini teman-teman juga harus bertanggung jawab loh. Gitu ya, sampai Rasulullah menjadikan pernikahan itu jadi tanggung jawab sosial bersama. Sampai kalau ada yang miskin di antara mereka, ayo dukung, bantu gitu kan. Gimana supaya saudara ini bisa menikah itu harus begitu. Makanya harus ditanya ini sebabnya. Nggak ada materi kah? Males kah? Gitu. Atau belum ada calon kah? Kan gitu kan? Kalau belum ada calon, carikan. Dan gak usah jauh-jauh gitu, saling mempersaudarakan dan lain sebagainya. Itu lebih baik. Jadi saya yakin teman-teman sudah tahu masalah ini gitu ya. Cuman kadang perlu perlu didorong lagi ya. Dan jangan jangan banyak penilaian sekali lagi. Kecuali tadi kalau dasarnya kita masih ada jarak dan kita menganggap saya masih selamat dalam membujang. Tapi afwan ya, ngapain sih lama-lama membujang? Orang mati aja nggak ada yang tahu. Dan ingat hadis Nabi, orang yang mati dalam keadaan menikah jauh lebih baik dibandingkan mati dalam keadaan bujang. Nah ini mudah-mudahan jadi motivasi yang bujang. Ya, buat cepat kawin. Baik, terima kasih. Baik, Masya Allah. Hadisnya yang terakhir itu menggetarkan hati. Baik, Pengen nambah gitu ya. Pengen nambah gitu. Enggak. Insya Allah ya. Saat ini tidak, nggak tahu nanti. Ya teman-teman, saat ini sudah menunjukkan pukul 17 dan 5 lebih 10 waktu HP saya. Insya Allah setelah mungkin ada satu lagi pertanyaan. Kan tadi udah 2, satu lagi. Mungkin Mbak Nur, silakan Mbak Nur. Cukup Mbak Nur. Cukup. Ya. Pak Ismet. Oke. Oh iya. Kemudian untuk terakhir Ustaz, biar 3 nih, biar ganjil. Apa hukumnya Ustaz kita melaksanakan sholat Jumat dengan kondisi jamaah laki-laki hanya mungkin ada sekitar 20 Ustaz? Masya Allah. Terima kasih. Iya emang ini masalah fikih ya. Kalau masalah fikih sih ada banyak khilaf di kalangan masalah ini. Kalau Syafi'iyah itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi bahkan sholat Jumat itu harus dilakukan di tempat yang mustautin. Maksudnya itu orang lokal. Jadi masjid yang dekat di mana? Nah disitulah antum harus sholat Jumat. Artinya antum nggak boleh melaksanakan sholat Jumat sendiri kalau Syafi'iyah. Tapi Hanafi tidak menjadikan itu syarat. Artinya musafir, ya selama dia posisinya musafir, dia bisa melaksanakan sholat Jumat di mana saja. Kemudian nanti pertanyaannya adalah di mana pendapatnya Roji? Kalau yang saya baca literasi Ibnu Hazm itu lebih cenderung, dan ada pendapat Syafi'i yang qaul qadim yang tidak menjadikan syarat mustautin tempat penduduk lokal sebagai syarat untuk didirikannya sholat Jumat. Artinya musafir pun bisa sah dianggap sholat Jumatnya, gitu ya. Tinggal masalahnya sebenarnya kan sholat Jumat itu sendiri nggak mesti sama musafir gitu. Iya kan? Ya musafir itu nggak kena beban rukhsah untuk nggak sholat Jumat. Jadi ngapain dipertanyakan gitu? Gitu maksudnya. Ngapain antum mempertanyakan sholat Jumat sedangkan kondisi antum itu dalam keadaan safar? Jadi gimana? Ya udah sholat zuhur aja, gitu. Cuman mungkin kalau yang hukumnya bukan musafir, maka dia harus sholat Jumat, gitu. Di sini ada yang bukan musafir, Pak Haji. Katanya rumahnya di Drama gak kan? Antum kan? Nah, antum bukan musafir ini. Jadi antum harus sholat Jumat, gitu. Yang lainnya kalau terkena hukum safar, ya sudah, nggak usah. Makanya kalau tapi bicaranya safarnya berapa lama? Gitu. Ya, minimal itu adalah 3 hari, atau ada yang mengatakan 2 hari 2 malam. Setelah itu antum terkena hukum mukim, berarti harus sholat Jumat. Gitu. Tapi kalau antum kalau menurut mazhab Mbak Dewi pengen seminggu. Harus sholat tuh. Pertanyaannya mau seminggu apa besok pulang gitu aja di sini.
Kalau besok pulang berarti antum masih terkena hukum apa? Safar gitu maksudnya. Gitu. Ya, jadi gimana? Ambil rukhsahnya gitu. Allah lebih suka antum mengambil rukhsah. Nggak usah pusing dan nggak perlu khawatir. Ya, ingat hukum itu tujuannya 3. Untuk keadilan, untuk manfaat, dan yang terakhir untuk kepastian. Jadi ini sudah dipastikan para ulama. Makanya dan yang menjadikan sholat jamaah atau qashar atau enggak itu bukan sekedar safar, ada banyak yang lain. Kebetulan ilat di sini antum adalah sedang apa? Sedang safar gitu. Jadi silakan saja untuk tidak sholat Jumat. Kecuali kalau antum, Ustaz saya ingin mengambil fadilah, itu lain lagi, silahkan. Cuman secara hukum antum tidak terkena beban, gitu maksudnya. Tapi kalau antum mau melakukan itu sebagai sebuah keutamaan, ya pahala buat antum, gitu. Tapi sekali lagi Allah lebih suka rukhsahnya untuk apa? Untuk diambil, gitu maksudnya. Ya, ini menurut kapasitas keilmuan saya. Nggak tahu ini kan ada asatid juga di sini nih ya, nanti bisa didiskusikan seperti itu. Yang lain gimana? Kalau antum nggak boleh, antum harus Jumatan. Dan Jumatan gimana? Ya afwan. Kita yang paling selamat, lebih baik cari aglabiyah. Aglabiyah itu keumuman. Masyarakat kita itu jumhurnya adalah Syafi'iyah. Udah ambil aja Syafi'iyah. Jangan cari pendapat-pendapat yang gorib tuh asing, sehingga pada akhirnya nanti masyarakat juga ini ngapain ya sholat Jumat berdua di villa. Nah, kan gitu kan. Apalagi di sini masjid dekat gitu. Deketin aja, sholat aja di situ. Itu lebih selamat. Kalau buat teman-teman yang nggak terkena hukum safar, gitu ya. Sedangkan yang lainnya bisa nanti mendirikan sholat zuhur di sini. Gimana Ustaz? Udah selesai masalahnya. Nggak usah ada diragukan lagi atau dikhawatirkan sah apa nggak sah. Itu kapasitas para ulama udah membahas di situ, gitu ya. Sebab kalau nanti mau ditelusuri lagi, Ustaz memang kita ini udah masuk safar. Ayo loh, gitu ya. Sebetulnya ada turunannya juga itu. Ini udah 3 fasa atau belum fasa? Ini udah minimal 80 kilo apa enggak? Kita ambil yang Raji Ibnu Hazm bilang enggak ada batasan. Berarti kembali kepada hukum adat. Urf ini jadi kaidah hukum. Al-adah muhakamah. Jadi kebiasaan masyarakat kita itu yang disebut safar gimana sih? Antum mau mau safar ke Jakarta, ya sudah berarti antum dihukumi musafir. Enggak sebatas saya mau pergi gitu, tapi emang kalimat ini sering digunakan safar, gitu ya. Nah ini luas teman-teman sekalian, tetapi nggak usah khawatir. Ya, selama ada dalam masalah perdebatan khilafiyah ini, antum nggak salah, gitu ya. Antum nggak. Yang masalah itu kalau sudah nggak ada di empat mazhab ini jadi masalah, ya. Jadi ambil salah satunya nggak ada masalah. Ya saran saya ambil aglabiyahnya yaitu jumhur ulama dalam masalah adalah mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Marilah kita sama-sama tutup acara kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya wasalnya di sore hari ini. Mudah-mudahan kita berikutnya bisa bertemu lagi bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ketemu lagi.